Hello, welcome back to Filter Stock. Filter Stock adalah podcast yang akan membahas tentang berita dan juga update terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya Jeffrey sebagai host kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu tren yang sangat menarik. Ya, kita membahas salah satu perkembangan bagaimana transformasi digital itu bisa membantu perusahaan itu untuk makin berkembang. Nah, kita akan membahas dengan salah satu perusahaan yang mendapatkan award sebagai inovasi bisnis perusahaan terbaik BUMN tahun 2024. Nah, perusahaan tersebut apa? Perusahaan tersebut adalah PT KAI. Nah, mungkin teman-teman Citizen juga sudah merasakan perubahan yang sangat besar terjadi di PT KAI ini. Di mana mungkin teman-teman sering naik kereta pada mudik gitu. Bagaimana perubahan terjadi? Bagaimana teman-teman bisa merasakan bahwa makin nyaman naik kereta. Nah, terlepas dari itu ternyata dari PT KAI tersebut juga banyak sekali menggunakan teknologi untuk bisa mentransformasikan bisnis mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas bersama Bapak Eris Imron Rasyidi selaku Vice President IT Operation dari PT KAI. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Jeffrey. Oke, Pak Eris, sebelumnya thank you Pak untuk waktunya. Sama-sama Mas. Nah, ini Bapak langsung dari Bandung Pak ke sini Pak? Iya dong. Nah, naik apa Pak? Ya pastinya naik kereta. Naik kereta, iya Pak. Naik bus Pak? Iya naik bus. Wah. Ya. Pak, ini kan kita mau bahas Pak. Sebenarnya salah satu Future Stock itu kita mau bahas dari sisi PT KAI khususnya itu di bidang teknologi. Kenapa Pak? Karena ini mungkin berdasarkan dari pengalaman banyak lah. Mungkin teman-teman Citizen juga merasakan gitu bagaimana perubahan yang terjadi. Nah, tapi sebelum kita bahas ke sana dulu Pak, mungkin biar teman-teman Citizen tuh kenal sama Bapak. Mungkin Boleh. Bapak bisa cerita sedikit Pak. Bapak itu mungkin dari Bapak itu udah berapa lama sih kerja di KAI ini gitu? Ya, kurang lebih saya masuk di PT Kereta Api itu di tahun 2009 sampai dengan sekarang berarti kurang lebih 16 tahun ya. Wah, 16 tahun Pak. 16 tahun saya berkarir di KAI. Dan dari awal sampai sekarang mungkin saya bergelut di infrastruktur IT, khususnya di network dan di data center mungkin Mas. Oke, jadi Bapak fokus dari IT operation khususnya di network dan data center. Yes, 16 tahun Pak, setahun lagi kita Sweet 17 betul Pak. Oh iya betul Bener Pak, 17 Pak. 17-an betul. Udah masuk mau ke dewasa Pak. Nah, berarti Bapak kalau 16 tahun dari tahun berapa? 2009. 2009 ya Pak? 2009. Itu kalau nggak salah pas banget waktu itu sama kalau nggak salah pergantian direktur utama ya Pak? Betul. Waktu itu dengan beliau Pak Jonan. Pak Jonan. Pak Jonan ya Pak. Nah, mungkin, ini kan Bapak kan udah cukup lama nih Pak, hampir 17 tahun lah, berarti 16 lah, menjelang 17. Mungkin bisa cerita nggak sih Pak, apa sih yang mungkin perjalanannya gitu Pak, dari awal masuk gitu, terus sampai sekarang, mungkin yang milestone-nya Pak, yang penting-penting gitu, mungkin dari awal apa sih yang, dari sisi teknologi gitu, mungkin awal masuk belum ada apa gitu, tuh gimana Pak, mungkin Bapak bisa cerita nggak Pak? Ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Tahun dulu saya awal masuk di kereta api tahun 2009. IT itu belum berupa divisi IT ya, masih pusat perencanaan dan pengembangan. Dan kondisinya ya, kalau menurut saya itu sangat-sangat memprihatinkan sekali ya untuk IT-nya, karena dulu memang belum punya data center dan belum secara jaringan atau network pun belum dikelola dengan baik ya. Waktu itu masih data center pun masih banyak debunya gitu kan. Kemudian kabel-kabel masih semrawut itu kan, belum tertata rapi. Dan alhamdulillah di tahun 2010 2011 itu kita melakukan berbagai macam perubahan ya. Salah satunya mungkin dari sisi infrastruktur kita rapi-rapi ya. Awalnya kita nggak punya data center, kita bangun data center walaupun memang waktu itu kondisinya masih seadanya gitu ya. Tapi dengan kapasitas, dengan tempat yang seperti itu kita udah bisa merubah yang awalnya data center itu banyak debunya, kemudian tadi kabelnya semrawut ya sekarang udah tertata dengan rapi. Tahun 2010. Oke, berarti starting point-nya 2010. Jadi semua join tuh kayak kalau saya melihat dari cerita Bapak itu IT itu masih dianggap ya udah pelengkap gitu ya. Bisa dibilang begitu atau gimana? Ya, mungkin dulu masih
IT itu dicari ketika gangguan saja sih. Ada orangnya ketika ada gangguan gitu kan. Ketika tidak ada gangguan, operasional running well, mungkin IT hanya sebagai ya tidak dibutuhkan, pelengkap aja gitu. Pelengkap aja. Oke, lanjut Pak, dari 2010 terus habis itu perjalanan gimana Pak? 2010 ya 2012 mungkin waktu itu awal 2011 mungkin ya kita merintis dari mulai perubahan di sistem tiketing ya. Sistem tiketing itu awal tahun 2011 kita mulai merintis membangun sistem tiketing yang memang semula kita menggunakan aplikasi desktop dan berubah kita menggunakan aplikasi web-based waktu web-based dan dulu belum ada belum ada channel online ya. Mungkin sekarang kayak aplikasi mobile atau mungkin web application yang bisa diakses banyak orang, itu masih terbatas ya dulu. Tapi ya paling tidak untuk core sistemnya kita udah bangun dulu gitu. Core sistemnya kita bangun dulu tahun 2011 kita rintis sehingga mungkin bisa dirasakan waktu itu tahun 2012 ketika angkutan lebaran tahun 2012 yang semula mungkin pengguna kereta itu mau naik kereta harus berdesak-desakan, harus naik di atap, harus sumpel-sumpulan sampai di toilet itu gak dapat tempat duduk, ya masuk di toilet. Tapi ya alhamdulillah tahun 2012 itu mulai tertib. Jadi orang masuk kereta api itu harus sudah punya tempat duduk, gitu. Harus punya tiket dan sudah punya tempat duduk pastinya gitu. Jadi ketika masuk stasiun tuh mereka udah bawa tiket dan sudah sesuai dengan tempat duduk. Dan itu tiket tersebut harus divalidasi dengan KTP. Ya, sesuai nggak dengan KTP. Kalau tidak sesuai berarti bukan penumpangnya gitu kan. Nah, itu kan pastinya membutuhkan core system yang lumayan harus handal harus handal betul. Yang stabil dan ya itu tadi mungkin didukung oleh infrastruktur juga yang di awal yang saya sampaikan dari mulai network data center kita siapkan dulu gitu. Oke, berarti kalau menarik ceritanya berarti tahun awal Bapak masuk lalu melihat ke IT itu ya istilahnya tadi masih berdebu lah, masih semeraut lah. Semeraut banget gitu, terus habis itu lihat perkembangan dan juga ada istilahnya bagaimana nih teknologi ini kita bisa ada manfaatnya kan. Kasarnya kan kalau misalkan itu hanya di back end system kan orang mungkin tidak begitu merasakan dari web base ketika pindah dari desktop base ke web base lalu ada proses dari yang ingin menggunakan bisa istilahnya beli waktu itu zaman mungkin bukan online, mungkin sistem tiket masih pemesanan di stasiun dulu. Pemesanan stasiun cuman ketika di pemesanan sudah ada sampai di tempat duduknya udah ditentukan gitu. Ya, tempat duduk seperti kayak kalau kita mungkin naik pesawat udah ada ditentukan tempat duduknya, mereka harus ada sehingga semua sebenarnya kan jadi terdata terdata, ada validasi pakai KTP. Betul. Dan di mana sekarang kan perkembangannya juga udah masif ya. Sekarang udah dengan mobile apps ya kan. Dengan mobile apps. Nah, itu kan perkembangan lumayan banyak tuh, Pak. Nah, cuma kan ketika berkembang, nah ini yang menarik nih Pak. Saya penasaran waktu kemarin yang pas lagi pandemik, ya kan itu kan lumayan kena. Itu gimana Pak? Maksudnya bisa cerita nggak sih Pak dari ketika pandemik itu? Ya, waktu pada saat pandemi waktu itu ya pastinya untuk pengguna kereta api khususnya angkutan penumpang itu turun drastis banget ya. Sampai mungkin hanya tinggal 15-20%-nya saja pengguna kereta. 15-20%? Iya, dan itu ya sebagai pukulan banget ya buat KAI pada saat COVID itu yang pendapatan yang bisa kita andalkan hanya dari angkutan barang. Selain itu angkutan penumpang turun drastis ya kan mungkin operasional kereta tetap berjalan ya, tapi penumpangnya tidak ada pastinya menimbulkan kerugian buat perusahaan gitu Mas. Oke, nah tapi kalau yang kayak tadi penumpang udah turun seperti itu, saya jadi berpikir apakah dari sisi IT sih Pak, itu apakah di situ adalah kesempatan bagaimana kita melakukan kayak proses transformasi
ada apa nggak gitu Pak mungkin yang pada saat itu? Ya, sebenarnya dari sisi infrastruktur kita memang ya waktu itu ya nggak boleh berleha-leha juga. Ya. Kami juga harus mempersiapkan ketika pandemi itu selesai dan kemungkinan penumpang itu pasti akan mengalami lonjakan ketika pandemi setelah selesai gitu ya. Akhirnya di infrastruktur juga mungkin ya kita beberapa kita lakukan improvement penambahan kapasitas, kemudian kita juga asesmen, dan walaupun memang asesmen saat COVID kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. pada saat sebelum COVID maupun setelah COVID gitu ya. Paling tidak dari sisi infrastruktur baik di data center maupun infrastruktur network kita siapkan untuk menangani ketika pandemi itu selesai. Pastinya ketika pandemi selesai permintaan atau penumpang akan meningkat gitu ya. Oh jadi ketika pada saat itu, dilakukan yang tadi kan ada tetaplah harus ada growing lah kan, walaupun ada dari sisi pemeliharaan supaya itu berjalan dengan baik gitu kan dan seterusnya. Nah, cuman ketika proses pada saat pandemik itu kan pasti juga dari sisi mungkin dari sisi top level manajemennya PT KAI itu juga pasti akan ada meminta kayak ada satu apa nih yang ketika sudah kembali itu inovasi apa yang mesti. Nah itu kira-kira pada situ apakah saya lupa sih waktu itu ada yang PT KAI Akses itu memang pasti pandemik itu baru ada apa sebelumnya sebenarnya sudah ada atau ada improve-nya pada saat apa? KAI Akses itu sebelum pandemi udah ada. Cuma memang yang membuat kami tenang gitu ya pada saat pandemi adalah statement dari top level management yang waktu itu menyatakan bahwa KAI tidak akan ada pengurangan pegawai, tidak akan ada pengurangan take home pay. Dan itu membuat karyawan KAI ya pada saat pandemi itu merasa paling tidak sedikit tenang lah, safe gitu ya. Aman gitu ya Pak. Safe untuk paling tidak dari sisi penghasilan tuh merasa aman, dan kita juga bekerja lebih optimal lagi. Kita buktikan bahwa kita bisa memberikan nilai lebih ke perusahaan gitu Mas. Menarik sih Pak, itu ketika pas pandemi itu kan di mana bahwa mungkin ya kita bisa cerita lah di tempat-tempat lain pasti ada banyak yang bahkan bukan hanya pengurangan pendapatan, bahkan sampai layoff gitu. Layoff kan, tapi sedangkan KAI berkomitmen gitu. Dan itu cukup cukup memberikan sebuah istilah tadi kan Bapak juga sebut sebuah kayak motivasi ya. Jadi bukan motivasi, lebih ke rasa aman ya, aman dan tenang gitu, supaya tetap bisa memberikan yang terbaik ketika bekerja gitu kan. Nah, sebenarnya menarik tadi kan Bapak bilang KAI Akses itu sudah ada sebelum dari masa pandemi. Dan tadi kan perubahan di mana mencoba dari web base gitu. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bisa cerita nggak sih apa yang menjadi trigger kenapa dari PT KAI yang dimana fokusnya emang layanan untuk perkeretaapian itu benar-benar istilahnya benar-benar mau memanfaatkan teknologi gitu, supaya jadi kan itu kan pasti ada dari tuntutan, mungkin apakah dari tuntutan dari top level atau memang dari ada influence apa yang bisa membuat dari PT KAI itu mau terus berinovasi gitu, istilahnya kan banyak sekali yang ya udahlah IT awalnya mulai itu. Mungkin dari Bapak bisa cerita. Ya, sebenarnya kalau perusahaan itu bisa pengen tetap maju kan harus adaptif terhadap teknologi ya. Adaptif terhadap teknologi, baik itu yang memang sekarang mungkin zamannya sudah berbeda ya. Kita juga perusahaan juga harus bisa mengikuti terhadap perkembangan zaman gitu ya. Nah, ketika dibutuhkan untuk kemudahan akses, dimudahkan untuk kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun gitu ya. Nah, ya aplikasi mobile lah yang memang jawaban untuk semua gitu. Apalagi harusnya kita kan bisa memberikan benefit yang lebih ya ke calon pengguna atau pengguna kereta api selama ini. Ya benefitnya ya itu dengan cara memberikan kemudahan ke para pengguna atau pelanggan KAI. Ya, dalam membeli tiket misalkan salah satunya, dimanapun kapanpun mereka bisa pesan tiket gitu ya kalau kita menggunakan aplikasi mobile. Oke, berarti sebenarnya dari sisi
perusahaan memang sudah ada budaya istilahnya untuk terus adaptif ya. Adaptif. Jadi harus ada dari sisi PT KAI sendiri mempunyai satu budaya bahwa kita harus adaptif menggunakan teknologi yang ada supaya tetap bisa memberikan yang maksimal kepada pelanggan. Betul. Itu salah satunya dengan adanya inovasi dari sisi mungkin ketika berubah ke web base lalu langsung itu lompatnya dari web base itu aplikasi ke stasiun langsung ke KAI Akses Pak. Iya, langsung loncat waktu itu tahun 2014 gitu ya kalau nggak salah kita langsung launching aplikasi KAI Akses. Ya. Mungkin awal launching pasti tetap ada lah ya Pak. Masih banyak kekurangan lah ya. Dengan sekarang mungkin Akses by KAI ini sekarang udah renew ya. Ya. Oh sekarang jadi namanya Akses by KAI. Akses by KAI. Akses by KAI. Oh oke. Kalau dulu KAI Akses. KAI Akses. Sekarang Akses by KAI. Akses by KAI. Oh oke. Berarti itu langsung dan proses itu Bapak juga pasti ngalamin ketika membuild aplikasinya. Bagaimana mungkin banyak orang yang apa nih aplikasinya kurang terus sampai sekarang tetap menjadi salah satu aplikasi kayaknya yang lumayan banyak ya Pak, yang bukan lumayan hampir semua udah wajib ya Pak atau gimana sih Pak? Sekarang itu aplikasi Akses by KAI sudah hampir 7 juta pengguna Mas. 7 juta pengguna. 7 juta pengguna. Oke. Dan ya mungkin kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin kita bisa ketinggalan ya. Oke. Di situ dengan Akses by KAI ini di dalamnya banyak fitur-fitur yang memang kita tambahkan juga untuk kemudahan, untuk kenyamanan para pengguna KAI gitu, sehingga KAI itu bisa pengguna KAI itu lebih loyal lagi ke KAI atau sebagai customer KAI ya bisa lebih loyal lagi ke KAI gitu. Banyak soalnya pencinta-pencinta kereta api yang dimudahkan dengan Akses by KAI. Akses by KAI ini. Iya. Itu Pak, kalau Bapak ngomong seperti ini, saya kemarin dapat ada berita sih Pak, yang dimana bahwa sekarang itu, bahkan menurut saya lebih keren dibandingkan saya naik pesawat Pak. Check-in itu bisa pakai face recognition. Itu inovasinya gimana Pak? Ide atau gimana dibalik itu Pak? Ya, itu sebenarnya salah satu juga inovasi di kereta api ya, dan itu terlaksana pada saat pandemi malah. Pas pandemi? Pas ada pandemi kemarin. Okay. Kita lakukan pilot project di Stasiun Bandung dan itu untuk mempermudah pengguna KAI juga. Jadi nggak perlu lagi keluarin KTP, cek tiket lagi. Awalnya mungkin harus print tiket ya. Oh iya betul. Kalau mau naik kereta api harus print tiket. Sekarang nggak perlu naik print tiket, cukup bawa muka aja ke stasiun, scan mukanya. Kalau dia benar penumpang kereta api, dia bisa langsung masuk. Oke, berarti itu flow-nya kita daftar dulu Pak di Akses by KAI, wajah kita, register dulu. Betul, register dulu. Register wajahnya, nanti ketika verified, berarti memang harus memesan dengan orang yang, jadi saya pemegang istilahnya login Akses by KAI-nya. Iya. Jadi tinggal pesan, lalu itu nanti tinggal datang, tinggal bisa langsung boarding. Betul. Itu sih menurut saya sih salah satu inovasi yang cukup keren sih Pak. Kenapa Pak? Karena itu kayaknya di pesawat kayak di Indonesia belum ada ya Pak inovasi kayak gitu. Setahu saya belum ada sih ya, di Bandara Soekarno-Hatta juga belum ada sih. Ya, kayak maskapai belum masih dan ini salah satu inovasi yang menurut saya cukup menarik dan ini tadi kan sempat saya sounding juga bahwa PT KAI itu kan mendapatkan award ya Pak. Awardnya itu adalah sebagai inovasi bisnis perusahaan terbaik BUMN 2024. Nah ini. Okay. Nah ini mungkin kira-kira dari mungkin dari Bapak sih mungkin bisa ngasih insight gitu. Ini maksudnya inovasi itu maksudnya bagaimana itu poin-poin bahwa sebuah perusahaan itu ya untuk bisa inovasi dan bisa mendapatkan seperti ini tuh bagaimana sih Pak prosesnya gitu? Ya sebenarnya kalau inovasi itu kan bagian dari core value kita ya. Oh core value, oke. Salah satunya adalah di dalamnya harus melakukan berbagai macam inovasi untuk menciptakan value-value baru sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang lebih cepat. Oke. Gitu. Berarti itu adalah benar-benar udah menjadi salah satu core value di mana setiap misalnya pegawai yang bekerja di situ diberikan ruang untuk memberikan inovasi, khususnya di bidang IT. Makanya kan dari itu makanya bisa langsung ke contohnya face recognition. Mungkin ada beberapa lagi plan ke depannya yang mungkin
ya mungkin jadi rembukan dari di tim Bapak gitu. Bagaimana bisa mengembangkan KAI itu jadi lebih besar lagi. Nah ini, tapi kan dari tadi kita membahas success story-nya. Nah, tapi kan pasti banyak cerita, ya itu kan cerita yang bagus-bagusnya doang. Nah, mungkin dari Bapak nih, bisa ngasih insight nggak sih? Dari ini kan pasti ada kendalanya. Nah, ada obstacle-nya, ada halangannya. Nah, ini mungkin bisa cerita nggak sih? Bagaimana mungkin dari awal, Pak? Dari 2010 itu obstacle-nya apa sih? Apakah dari sisi juga harus merubah budaya orangnya, atau bagaimana gitu, Pak? Oke. Sebenarnya kalau digitalisasi kan merubah bukan sekedar tools ya, bukan sekedar tools aplikasi ataupun software yang akan diimplementasikan, tapi merubah gimana mindset orang itu bisa menggunakan bisa merubah mindsetnya menjadi digital. Awalnya jadi paper, jadi menggunakan kertas biasa menjadi digitalisasi. Nah itu mungkin perubahan-perubahan ke arah sana itu ya memang menjadi hal dasar ya, memang harus intens sosialisasi ke semua karyawan khususnya di internal KAI. Tapi digitalisasi juga bisa merubah budaya loh Mas. Contohnya budaya di Jabodetabek ini awalnya mungkin pengguna KRL yang awalnya sering naik di atap, desek-desekan, tapi dengan adanya digitalisasi kita bisa merubah budaya itu jadi awalnya tidak tertib menjadi tertib. Nah ini mungkin salah satu contohnya. Ya kan sekarang mungkin udah mulai tertib karena mungkin dengan adanya digitalisasi orang itu bisa lebih tertib lagi. Dengan kita masuk ke stasiun KRL tinggal tap bisa masuk gitu ya. Kalau dulu kan harus ngantri dulu beli tiket dan lain-lain gitu ya. Sekarang tap in tap out kan bisa pakai kartu atau mungkin media lain ya. Iya, betul sih Pak. Nah ini mungkin anak zaman sekarang kayaknya pada nggak tahu nih, tapi Netizen nggak tahu ya. Ini saya juga pernah ngalamin, saya bukan ngalamin di atas ya Pak. Saya pernah ngalamin ngelihat waktu kereta, makanya itu saya awal mula tahun 2009 gitu ya. 2008 2009 tuh kayak malas lah ngapain naik kereta gitu. Tapi sekarang naik kereta itu menjadi transportasi yang menurut saya sih jauh lebih nyaman dibandingkan mungkin kalau perjalanan jarak jauh ya Pak, dibandingkan mungkin selain bawa kendaraan pribadi ya. Mendingan kereta sih Pak dibandingkan naik bus gitu. Yang dan juga itu kan juga cukup terjangkau lah Pak, harganya untuk naik kereta kan Pak. Kalau nggak salah dari Jakarta Semarang aja kan cuman ya paling dibawa pesawat dikit ya kan, tergantung durasi. Nah, kalau membahas tadi itu kan tadi kan salah satu obstacle-nya. Nah, ini juga hal yang menarik sih Pak. Karena tadi kan Bapak juga sempat membahas bagaimana sekarang pengguna akses by KAI udah 7 jutaan. Apalagi ketika musim Lebaran. Nah, itu kan juga kalau nggak salah ini ada beritanya sih. Nah, nah ini kan juga lumayan nih Pak. Berarti kan dari sistem sendiri kan Bapak harus istilahnya menjaga gitu, menghandle gitu supaya itu kan tetap istilahnya accessible lah untuk aplikasinya. Nah itu bagaimana sih Pak ketika Bapak lagi musim-musim gini tuh mengelola, apakah Bapak memang udah prediksi gitu dari beberapa tahun sebelumnya, udah mempersiapkan infranya atau tetap harus ada misalkan tim yang standby atau bagaimana gitu Pak? Ya sebenarnya kalau peak season-nya KAI kan bisa terprediksi ya Mas ya. Bisa peak season kereta api itu akan terjadi ketika angkutan Lebaran, angkutan Natal dan Tahun Baru, dan libur sekolah. Dan itu hal-hal yang memang bisa kita prediksi. Dan dari sekian peak season yang memang sudah kita lihat gitu ya, ini kemungkinan naiknya pada saat Lebaran. Artinya kita juga harus mempersiapkan dari sisi infrastruktur. Baik di sisi infrastruktur back end, belakangnya mungkin kita juga tetap kita tambah secara kapasitas. Selain itu pun ya ini di setiap tahun ketika angkutan Lebaran, pemesanan angkutan Lebaran itu kan sering pada war tiket ya. Iya, betul. Sering pada war tiket dan itu pasti mengganggu banget gitu kan. Back end kita penuh ya sampai 100% mungkin ya sempat gitu ya di bawah 100%, ya 100% lah. Bisa sampai 100% gitu pada saat peak season back end kita. Tapi ya untuk mengatasi hal itu semua
Ya ini pertama nih Lebaran tahun ini, Lebaran kemarin, ya. Lebaran kemarin untuk KAI Akses dan aplikasi web KAI yang untuk pemesanan tiket kita menggunakan sistem antrian. Gitu. Jadi lebih fair lagi nih ke customer KAI, ke pengguna KAI gitu ya. Jadi ketika orang pesan tiket, kalau dia pun antri, ya dia udah tahu nih jam berapa menit lagi nih saya bisa lakukan pemesanan gitu kan. Di situ ada jeda waktunya. Menarik Bapak kalau berbicara tentang antrian pasti jadi kebayang Pak di zaman sekarang tuh anak Gen Z kalau saya nyebutnya tuh suka nge-wall tiket Pak. Iya. Galang-galangin nge-wall tiket mau nonton konser kali Pak. Iya. Ya emang terinspirasi dari situ kan kemarin. Salah satunya mungkin ada konser musik Coldplay ya. Iya. Itu kan ada sistem antrian juga ya. Betul. Wah ini kayaknya KAI bisa nih menggunakan ini. Ya kita terapkan lah, coba kita terapkan di sistem kita. Ternyata bisa gitu kan. Nah, dan memang war tiket itu pasti ada event, ada waktu-waktunya gitu kan. Pada saat angkutan lebaran, pemesanan angkutan lebaran itu semua orang mungkin ya tadi 4 juta orang itu nyerbu satu aplikasi yang sama gitu. Kayak Akses, walaupun mungkin ada aplikasi Traveloka dan lain-lain atau aplikasi channel-channel B2B yang lain, itu kan tetap back-end-nya ke KAI gitu kan. Belakangnya tetap KAI juga, dan itu pasti akan penuh gitu. Iya. Berarti karena Bapak juga terinspirasi sama kemarin ada sel konser, ada tiketing, ada timing antrinya gitu. Ya memang menarik sih karena di kantor juga kayak teman-teman gitu, mau naik kereta nih, mau nge-war tiket kereta. Itu sesuatu maksudnya jadi sebuah habit yang jadi orang tuh jadi berubah dan menariknya adalah karena kan juga tadi udah salah satu core di mana bahwa inovasi, bagaimana adaptif itu diperlukan gitu. Makanya sehingga PT KAI juga mengikuti kan, jadi istilahnya nyontek lah. Ya kalau ada yang bagus kenapa kita nggak contek kan? Iya betul. Tinggal menyesuaikan aja cocoknya di mana. Nah, tapi kalau dari hal tersebut mungkin sedikit nih saya lagi mau nanya Pak. Sebenarnya kan ini lagi tren juga Pak. Tantangannya terjadi itu adalah masalah keamanan Pak, keamanan data. Dari Pak Eris sendiri bagaimana gitu melihat itu untuk keamanan data khususnya data-data customer yang ada di KAI sendiri? Udah menjadi suatu kewajiban lah ya. Sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengamankan data, baik data customer, baik maupun data pegawai atau data internal KAI gitu ya. Dan kita sudah berbagai macam cara untuk melakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan di sistem infrastruktur ya. Dan lagi-lagi mungkin kan kalau menyangkut cyber security kan bukan cuma teknologi saja. Di situ ada proses dan people juga yang memang perlu jadi sentuhan perubahan ataupun perbaikan lah ya. Yang paling berat itu adalah terkait people. Teknologi mungkin bisa kita beli, proses mungkin bisa kita bikin SOP-nya. Tapi masalah people, kadang belum tentu semua orang itu peduli terkait keamanan data. Gitu Mas. Emang betul sih ketika ngomongin people, proses dan juga teknologi. Ketika ngomongin ada proses dan teknologi pasti ada poin yang penting adalah dari sisi people. Ya sih karena memang saya sering membaca bahwa kadang security itu kadang itu balik lagi bukan masalah teknologi yang melindungi, tapi balik lagi ke mindset orang-orang yang menggunakannya. Betul. Gitu. Ya itu memang umum juga terjadi, tapi dari sisi PT KAI sendiri dari tim Bapak IT juga sudah istilahnya bukan mencoba, sudah memberikan yang maksimal lah untuk tetap bisa memproteksi data dan surroundingnya supaya tetap keamanan data itu kan menjadi satu concern yang sangat penting. Gitu. Nah mungkin sebelum saya lanjut nih Pak, pertanyaan-pertanyaan mungkin sedikit Pak, biar kita agak lebih seru sedikit, kita ada sedikit games Pak. Games apa nih Mas? Kita nyebutnya adalah True or False. Jadi gamesnya True or False gitu. Jadi kita ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi ini juga sebenarnya biar bisa jadi istilahnya apa ya? Jadi tambahan insight Pak. Boleh silakan. Yang pertama nih Pak. Mitos atau fakta? Mesin kendaraan bisa mati saat melintasi rel kereta. False. False. Iya.
Oh, berarti kalau misalkan mesin kendaraan itu nggak bisa mati, misalnya nggak kalau melewati rel kereta, itu false ya Pak? Saya setiap hari lewat jalan kereta ya Mas, menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Iya. Dan saya belum pernah mengalaminya. Berarti itu memang kalau pada saat itu mungkin banyak yang berasa itu, oh fakta nih bisa, karena mungkin ada sedikit tanyakan atau mungkin kendaraannya kali ya Pak? Mungkin kendaraannya. Kendaraannya ya Pak? Saya nggak bisa komentar ya, mungkin itu harus dibuktikan dengan cara ilmiah lah ya. Okay. Tapi sebenarnya itu menjadi yang false ya, mesin kendaraan. Okay. Kalau menurut saya sih ya tidak sesuai dengan fakta. Karena saya tiap hari melewati jalan rel menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2, tidak ada masalah. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Beli tiket kereta 2 jam sebelum berangkat bisa lebih murah. True or false, Pak? Bisa dikatakan true. Bisa dikatakan true. Kenapa, Pak? Hanya untuk rute-rute tertentu saja. Misalkan untuk rute-rute yang memang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Oke. Contoh itu untuk rute untuk perjalanan kereta api dari Tasik ke Bandung. Oke. Atau dari Banjar ke Bandung. Oke. 2 jam sebelum keberangkatan tuh biasanya ada diskon tertentu gitu. Diskon tertentu yang itu bisa lebih murah daripada kita beli di sebelum 2 jam keberangkatan gitu. Tapi itu berarti ya pasti tergantung ketersediaan seat dan segala macam kan pasti. Ya pastinya tergantung dengan ketersediaan tempat duduk. Dan tergantung jadwal keretanya. Menyesuaikan jadwal. Berarti beli tiket kereta 2 jam sebelum berangkat bisa lebih murah. True. Tapi tergantung rutenya teman-teman. Oke, nah ini mungkin pertanyaan berikutnya Pak. Benarkah lebar rel kereta api di Indonesia berbeda-beda? True or false Pak? True. Oke, berarti memang lebarnya beda. Memang beda, tapi itu tidak dalam satu trek yang sama. Contoh, untuk lebar kereta yang WUS sekarang itu lebih lebar dibanding kereta jarak jauh sekarang atau kereta KRL sekarang. Itu berbeda lebar relnya. Oke, berarti yang membedakan apa jenis kereta yang lewat di atasnya gitu Pak atau gimana? Betul, jenis kereta yang lewat di atasnya yang membedakan. Karena pastinya ketika rel itu lebih lebar, artinya kapasitas penumpang juga bisa lebih banyak. Oh, oke. Berarti kalau untuk kereta yang jarak jauh, contoh di Jawa, semua itu berarti lebarnya sama kalau untuk di Jawa. Iya, lebarnya sama. Oke, kecuali mungkin KRL yang komuter itu akan lebarnya berbeda dengan. Bukan, yang untuk saat ini hampir semua rel di Jawa, kecuali yang untuk kereta cepat itu sama. Oke. Kereta cepat itu lebih lebar. Tapi kan kereta cepat belum nyambung dengan kereta yang belum. Tidak nyambung malah. Tidak nyambung malah tidak mungkin Pak. Tidak mungkin nyambung. Iya, makanya mereka harus serah sendiri. Oke. Makanya kalau itu pun juga dengan LRT juga berbeda. Kalau dengan LRT saya belum, harusnya sama ya dengan LRT. Cuma memang LRT untuk sistem penggeraknya kan berbeda dengan KRL, berbeda dengan kereta jarak jauh gitu. Oke. Menarik nih, sebuah informasi yang saya juga berpikir bahwa berpikirnya itu mungkin sama gitu rel, ternyata ya berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari jumlah itunya. Oke, ini gamesnya Pak. Jadi tadi ada 3 pertanyaan dari gamesnya. Oke, nah kayak udah lama Pak kita berdiskusi untuk ngobrol-ngobrol Pak. Nah mungkin ini mungkin salah satu ya Pak, mungkin penasaran atau pertanyaan terakhir lah Pak dari saya ini kira-kira. Ini kan PT KAI ini kan udah beroperasi udah cukup lama ya kan, hampir 70 tahun kalau nggak salah. Sekarang Indonesia berapa? 79. Ya sama, kurang lebih. Kalau Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus. Ya. Ulang tahun kereta api itu 28 September. Oh, tahunnya sama. Tahunnya sama. Berarti 79. Oh, 28 September berarti tahun lagi. Bulan depan dong, bulan depan. Akan ulang tahun ya. Iya. Ada diskon enggak, Pak? Biasanya ada. Oh, biasanya ada ya, Pak? Biasanya ada ya, Pak. Ya. Siapa tahu Pak kan lumayan, Pak. Naik kereta dari Jakarta ke ikutin aja channel sosial medianya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan bukan itu, Pak. Bukan pertanyaan ada diskon atau enggak. Oke. Nah, mungkin ini
saya melihat bahwa PT KAI ini kan sebuah perusahaan yang transformasinya bisa dibilang tuh cukup kelihatan lah Pak. Bahkan sangat terlihat gitu perubahannya bagaimana dari tahun 2000 mungkin 2009 ya, mungkin ketika ada Pak Ignatius Jonan sebagai direktur sampai sekarang gitu. Dari Bapak sendiri juga kayaknya bukan kayaknya sih, Bapak sendiri juga kayaknya pas di generasi, di angkatannya yang sama dengan Pak Jonan. Pasti Bapak juga bisa merasakan banyak sekali yang sudah istilahnya apa ya, fondasi yang sudah ditanamkan oleh Pak Jonan. Mungkin dari Bapak sendiri bisa cerita nggak sih supaya proses itu, supaya Bapak itu bisa membagikan ke mungkin teman-teman Citizen yang lain gitu, bagaimana bisa menerapkan itu di perusahaan mereka gitu. Ya mungkin sebenarnya peran leadership itu baik dari zamannya Pak Jonan sampai dengan sekarang itu sangat penting buat KAI ya, karena dari semua top level di KAI itu beliau-beliau ini memberikan apa namanya leadership dengan cara menjadi contoh gitu. Menjadi contoh. Dan peran leadership ini penting dari awal pun, dari zaman Pak Jonan sampai sekarang itu kalau jadi leader itu harus jadi contoh ke anak buah gitu. Harus jadi contoh yang baik anak buah. Dan itu menerap sampai sekarang, termasuk mungkin ke top level manajemen di KAI sampai dengan sekarang itu ya kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik, baik bukan sekedar inovasi saja yang mungkin tadi sudah diceritakan panjang lebar mungkin dari awal sampai sekarang, tapi yang poin utamanya adalah kita harus memberikan contoh yang terbaik ke anak buah. Gitu. Oke, menarik sih Pak. Berarti sebenarnya tadi poinnya adalah leadership by example, mungkin bahasa itunya, dan itu juga menjadi satu fondasi di PT KAI sekarang, bahkan di top levelnya, istilah top level memberikan fondasi seperti itu. Dan juga tadi ada banyak sekali dukungan, tadi ada mungkin dari sisi sinergi BUMN, ada akhlak tadi, bagaimana adaptif, dan itu juga menjadi sebuah, istilahnya apa saya nyebutnya, bisa dibilang culture baru nggak sih? Iya, ya memang itu di BUMN sendiri harus udah jadi apa namanya culture ya, akhlak itu. Oke, jadi culture baru juga ditambah yang mungkin fondasi yang sudah ada, ditambahkan sebuah istilahnya tadi culture baru juga beradaptasi, sehingga semua elemen yang ada di PT KAI ini juga bersinergi untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk yang menggunakan kereta. Thank you Pak Iris untuk waktunya, dan juga thank you untuk sharing-sharingnya. Jadi kita bisa banyak tahu apa yang terjadi di PT KAI ini, itu tidak terlepas juga dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi top level manajemen yang dimana mempunyai satu moto bahwa leadership itu harus by example. Oke, dan juga teman-teman, thank you for watching. Dan teman-teman jika suka video ini bisa like, dan juga teman-teman bisa komen untuk mau bisa memberikan topik apa sih yang perlu kita bahas lagi untuk kemudian. Dan juga teman-teman jika ingin tahu lebih lanjut tentang Viltus, teman-teman bisa kirim email ke sini atau ke sinilah. Ya, nanti editor ada yang. Dan juga bisa follow sosial media Viltus. Dan juga teman-teman kalau suka video ini bisa share ke teman-teman Citizen yang lain. Dan thank you for watching this video. Bye-bye.